Sehingga bener-bener tujuan hari raya balik datang fitrah niki bener terwujud, tanpa dengan nur, tanpa dengan cahaya, tanpa dengan hidayah, dalam tanpa jenengan boten saged balik datang fitri. Lani para hadirin, hadirat ingkang kawula hormati, mestine kata balik nang fitri niku tiyang yang pernah lepas saking fitri terus harus kembali lagi kepada fitri. Lah, lek sing urung tahu lepas ya golek fitri. Ngoten. Lajeng apakah kita niku pernah keluar sangka fitri, bisa sangka fitri kok harus balik nang fitri? Dan apa fitri kita? Di mana fitri kita? Imam Ghazali niku madosi fitrinya beliau niku menelan waktu 6 bulan. Jadi Imam Ghazali mikir goleki fitrinya beliau niku sampai menghabiskan waktu mikire tok untuk berangkat ora niku 6 bulan. Nah, di latar belakangi Imam Ghazali niku madosi fitrinya beliau niku setelahnya alim. Setelahnya fikih niku pun alamah sampai fikihnya beliau sampai beliau sampun ngarang kitab, nyusun kitab Basit Wasit yang kemudian disarai oleh Syekh Nawawi, Imam Nawawi Al-Baghdadi, termasuk murajahnya Imam Syafi'i. Beliau madosi fitrinya beliau setelahnya memahami usulul fikih sampai nyusun kitab yang namanya Mustasfa. Beliau sudah mengkompromikan, memahami tentang masalah ilmu kalam dari akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah, bahkan ilmunya ahli falsafat, filosof, ahli Mu'tazilah niku dipahami semuanya. Tapi beliau belum sampai terjun di dalam ilmu tasawuf. Dan dengan latar belakang untuk mencari fitrinya itulah terus beliau terjun di dalam ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Lah, penyebabnya beliau ingin mencari fitrahnya setelahnya melihat keadaan manusia. Ternyata manusia itu beragam. Enek sing Yahudi, enek Nasrani, enek Majusi, enek Wasani, enek sing Muslim. Lah sing Muslim itu sendiri juga macam-macam. Enek sing Sunni, enek sing Syi'i, enek sing Al-Irsyadi, enek sing Syiah, enek sing Ahmadiyah, enek Al-Irsyad, enek Muhammadiyah, macam-macam. Lah, latar belakangnya beliau iso dadi Nasrani Yahudi mergo agamane bapake, agamane mboke. Bapake Yahudi Nasrani, anake jadi Yahudi Nasrani. Bapak ibuke Wasani tukang nyembah berhala, anake ya tukang nyembah berhala. Bapak ibuke Nahdiyin, akhirnya anake dadi NU. Bapak ibuke Muhammadiyah ya dadi wong Muhammadiyah. Bapak ibuke Al-Irsyad ya dadi Al-Irsyad dan lain sebagainya. Padahal Kanjeng Nabi dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semuanya anak niku dilahirno masih ori.
masih fitri, asli fitri. Nah, sehingga bisa menjadi perbedaan agama, perbedaan aliran itu sudah keluar dari fitrinya. Jadi itu dipengaruhi bapak lan embok. Padahal artinya fitrinya itu sama. Lalu akhirnya beliau ingin tahu kalau gitu fitri saya itu apa. Nah, fitri saya itu apa? Untuk mengetahui fitrinya, giniku harus mengetahui hakikatul ilmi, ilmu hakikah. Harus mengetahui hakikatnya kita itu apa, hakikatnya kita itu siapa. Sedangkan ilmu hakikah, giniku ilmu yang tidak bisa dibatalkan oleh dalil, tidak bisa dibikin ragu oleh dalil, tidak bisa dibikin diperagukan, diperselisihkan dengan dalil. Akhirnya Imam Ghazali mikir, ilmu hakikah seperti ini, berarti saya sementara ini belum mendapatkan ilmu hakiki, ilmu saya belum hakikatul ilmi. Karena ilmu yang saya pelajari semuanya ini masih bisa peragukan, bisa dijadikan ragu, bisa dijadikan batal dengan dalil-dalil, dibatalkan dengan dalil. Contoh saja gampangan. Kalau gampangan dawuh Gusti Allah, yas'alunaka 'anil mahidzi qul huwa adza fa'tazilun nisa bil mahidzi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Nek wong wedok khet aja dicedhaki sampai dae suci. Nek ngoten tok. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kula wis adus garapen. Seperti hanya yang telah diperintahkan Allah dalam tempat-tempat yang diperintahkan Allah. Niki cara Imam Syafi'i jelasaken bahwa wong khat niku senajan to wis mampet lek durung adus gak pareng. Dalile piye? Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, lek adus, lek wis adus ya garapen. Berarti nuduh lek durung adus gak oleh. Tapi Abu Hanifah mboten malah dibalik. Wong Gusti Allah niku dawuhe lek wis adus garapen, tapi enggak pernah mengatakan lek durung adus ojo. Kan gak enak to lek durung adus ojo, kan enggak pernah. Batasnya hanya mengatakan faida, aku kata yabhunna pokok sementing wis mampet ya wis. Loh, ini ternyata apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i bisa dibatalkan dengan dalil yang disampaikan oleh Hanafi. Nah, ini di antaranya. Kemudian lagi seperti asu. Iku cara Imam Syafi'i jelas najis mughaladzah. Dalile piye? Jelas. Gamblang idza hadis sahih dan mutawatir. Idza walaqal kalbu bina yakatikum fal yaksilhu sab'a marratin idzauna biturab. Lek ana wadah dipun dilatih asu wasun kali 7 salah sijine dengan debu. Kuat. Sehingga kita pun juga meyakini lek asu niku najis mughaladzah sehingga cedhek ae wis gila atau wedi. Jijik. Bahkan kita masuk rumah yang di situ ada asunya, ada kalepnya, ada pateknya. Itu kita sudah menghindar, walaupun tuh nggak tahu itu dilatih apa enggak. Karena dengan fikihnya Imam Syafi'i yang sangat ekstrim dan dikembangkan tidak hanya asu, babi pun najis mughaladzah. Kenapa najis babi najis mughaladzah? Karena lebih afas, lebih parah, lebih jelek dibandingkan asu.
Ini kuat seakan-akan. Dan itu di dalam kitab apapun yang kitabnya Syafi'iyah padha kabeh. Iki najis ana telu, najis mutawasithah, najis mukhafafah dan najis mughalladh. Tapi Imam Malik malah beda. Bisa dibatalkan hal itu oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, asu ini gak najis, kalah asu ini. Cuma makruh. Dalilnya juga bisa mengatakan dari Imam Syafi'i. Nah itu habis dawala kal kalbu binaya hadikum fal yaksilu sab'an maratin. Lah niku lek diwaso pintel oleh ana wadah didilati asu kan bakso ping 7. Lho bener, saya enggak nolak, pancen harus dibasuh dengan kali 7. Tapi jangan disimpulkan bahwa setiap perkara yang wajib dibasuh itu najis. Kanjeng Nabi hanya mengatakan wajib dibasuh kali 7, salah satunya dengan debu. Tapi Kanjeng Nabi tidak mengatakan karena dia najis. Sedangkan kamu ketika sudah kentut akan melaksanakan sholat, itu kan juga disuruh basuh wajah, basuh tangan. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Duh, apakah di dalam waktu Anda melaksanakan apakah wajib membasuh wajah, basuh tangan, basuh kaki ini terus wajahnya najis? Kan enggak. Urusan wajib basuh tetap wajib. Kenapa? Ta'abbud. Makanya kewajiban basuh wajah itu ta'abbudi seperti hanya wajibannya basuh karena gigitan anjing itu juga ta'abbud. Dogmatif. Nah, ini bisa dibatalkan. Seperti menghilangkan najis. Menghilangkan najis, lek cara Imam Syafi'i tegas. La yarfa'un najasa wala la yuzilun najasa wala yarfa'ul hadas illa ma'un mutlaqun. Itu kabeh. Tidak bisa untuk menghilangkan najis, tidak bisa menghilangkan hadas kecuali banyu mutlak, air mutlak, air yang namanya masih belum dikoyiti apa-apa. Tidak boleh wudu dengan air degan, dengan legen, terus dengan pokok teh dan lain sebagainya nggak boleh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala dawuh wa yunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah Ta'ala menurunkan air. Ma'an hanya air itu saja, tidak dikoditi. Air berarti mutlak, air mutlak untuk sesuci. Yang berarti diberi asumsi selain air tidak bisa untuk bersuci. Sehingga tidak bisa menghilangkan najis itu dengan dijemur, dengan dibakar, dengan dengan air teh, dengan air degan, wudu itu juga bisa. Ini Imam Syafi'i kuat, dan itu sangat pelajari sehingga sampai biasa kita pelajari air itu ada 4. Ono tohir mutohir, ghairu makruhin istiqmaluhu, tohir mutohir makruhin istiqmaluhu, ono tohir ghairu mutohir, ono banyu najis ada 2, ada najis ada kolil, ada kasir. Ini di kitabnya Imam Syafi'i dan kitab-kitab kita pelajari semacam itu. Tapi cara mazhab Imam Abu Hanifah tidak. Nah, ya sudahlah, kita wudu dengan apa saja, coba musenting air. Boleh, tidak hanya dengan air saja. Menghilangkan najis itu tidak harus dengan air. Loh, dalam hadis itu, dalam Quran kan itu inasri minasama imani itu hukum Allah Ta'ala menurunkan air untuk sesuci. Benar, air itu digunakan untuk sesuci, tapi Allah Ta'ala tidak pernah mengatakan kalau selain air gak bisa mensucikan, kan gak ada. Hanya mengatakan air bisa mensucikan, tapi tidak pernah mengatakan selain air tidak
mensucikan ini cara Abu Hanifah. Mulane akhirnya cara Abu Hanifah ini gak enak najis itu hukumiyah itu gak ada. Karena apa? Najis itu yang penting hilang. Kalau sudah hilang kenapa dihukumi najis? Makanya dengan air, dengan api. Nun sewu seperti kalau apa jenenge wesi diwuyu-wuyu terus panggang karo api ya garing gak ada apa-apa. Sudah suci. Cara Abu Hanifah sebab ini. Cara Imam Syafi'i itu najis karena tidak dengan air, harus dengan air. Kalau tidak dengan air juga ada najisnya kok najis. Ya hukumnya tok, berarti najis hukumnya. Mangsa Nabi ora usah wong najis itu sing penting hilang. Dengan air, dengan matahari bisa. Lah dia mengatakan bahwa api itu juga termasuk bagian dari cara menghilangkan najis, menghilangkan kotoran. Orang-orang yang berdosa besar itu bisa dengan hilang dosanya dengan dimasukkan pada api, dilebokno neraka itu akhirnya gogrok. Kesalahan-kesalahan ini ku gogrok. Jika setelah gogrok, nanti selama masih ada imannya, lek entek kesalahan ini dilebokno nang swarga. Nah ini dawuh Kanjeng Nabi yakhruju minan nar, mangka nabi qalbi zaratu minal iman. Wong niku akan mlebu nang neraka, nang mlebu swarga. Berarti metu saka neraka selama di dalam hatinya masih ada satu semut budak zarun minal iman. Lho iki ya. Nah, minal iman. Berarti api itu juga bagian daripada menghilangkan najis, menghilangkan kotoran, menghilangkan pegat. Makanya orang kena stroke, orang kena kolesterol, darah tinggi. Ini karena kekurangan api. Ini cara pengobatannya ini panggangan di api sampai metu keringetnya. Nah, lek wis metu keringetnya plek ala enteng kabeh niku. Kolesterol ilang kabeh. Lah ngene ya. Lah mergo wong niku lek kepengin rijik kotorane diobong nggih. Lah mulane kita wae malas. Wabot, lebu abot. Niku enek sakniki sisteme sauna. Ngerti sauna jenengan? Nah, nek gak ngerti biasa ora tau berobat. Alhamdulillah berarti orang sehat gitu ya. Sauna niku pengobatan yang kita masuk di kamar terus di sore dikei bubuk-bubukan apa namanya? Katanya open. Diopen karo apa tuh rempah-rempah. Rempah-rempah terus keringetan. Nah, niku sian. Jadi kudu napa? Cara pembakaran. Reket-reket kotoran-kotorannya pancen kudu diobong ya ngoten. Makanya orang yang tidak pernah dibakar semacam itu biasanya ya prak-prak ngoten berarti perlu dibakar. Loh ini di antara nih. Artinya ilmu fikih itu masih bisa dibatalkan. Ilmu tauhid, ilmu kalam bisa dibatalkan. Kalau Imam Syafi'i golongannya Asy'ariyah Maturidiyah mengatakan alam itu hadis. Kenapa alam itu hadis? Karena alam itu masih Allah, alam itu selainnya Allah. Nah selainnya Allah, wakil alamin itu mutaghayyir, semuanya berubah. Masalahnya kita nggak enak terus tadi enak terus mari ngono, tuwek terus mari tuwek terus ya mata, nggak enak maneh. Jadi asalnya kita niku belum lam yaku syai'am madhkura, bak kena disebut 11. Terus sakwise lam yaku syai'am madhkura summa amsakna min nutfatin amsaj dicacatnya saka man yang tercampur. Nah, setelahnya itu mulane kudu ngerti min aisya'in khalaq wa khalaqa min nutfatin summa soal min nutfatin summa akbaroh. Terus margono wis dadi menungso khalaqa min nutfatin tumarono summa akbaroh tidak dikubur. Summa idza sya'an syarah. Itu wis karepe ditangkekno maneh. Iki menungso. Lah, cara niki nek cara
Asy'ariyah Maturidiyah alam itu adalah hadis karena li anal alam mutaghayyir wa kul mutaghayyir hadisun wa kul hadisin yahtaju ilal muhdis. Tapi Mu'tazilah gak gelem. Alam ku ya qadim. Kenapa? Karena Allah qadim. Nah, alam itu selainnya Allah. Kalau di situ Allah itu qadim, selainnya Allah berarti ada Allah dan selainnya Allah. Nah, permasalahannya kita mengatakan ada Allah tidak ada selainnya Allah. Mu'tazilah, lho yo ora iso ngono ana Allah berarti enak saliyane Gusti Allah. Maujudan an ghairu maujud berarti enak Allah enak saliyane Allah. Niku yo wangel dipikirin iki tidak diperagukan. Dalam masalah falsafah, filosof, kalau dikatakan napa banyu suket di pinggir kali kok lembu-lembu, oh kena air terus, batalkan, mau enek rambut sing penting kena banyu lesok, ketel. Napa teliti falsafah? Banyak suaranya kok keras karena angsa itu lehernya panjang, dibantah kata yang lehernya kecil aja suaranya juga keras, berarti salah. Lagi bisa dibatalkan semuanya. Lah fitrah kita, untuk mengetahui fitrah kita harus mengetahui jadi ilmu yang tidak bisa dibatalkan apa? Rasa termasuk sampai punya rasa iki luwe ngono gak iso dibatalkan. Kowe gak luwe selama makan yo bangga rasa luwe kok jane ya. Maksusat barang yang dirasakan, barang yang dilihat, barang diraba ini nggak bisa dibatalkan. Termasuk 10 lebih banyak daripada 3 itu nggak bisa dibatalkan dengan dalil apapun. Walaupun ada orang mengatakan saya 1 bisa lebih daripada 10. Buktinya tongkat saja 1 ini bisa menjadi 10. Berarti 1 lebih banyak daripada 10. Anda tidak akan pernah bisa berubah. Paling-paling kui kok pinter, tongkat 1 bisa jadi 10. Tapi keyakinan 10 lebih banyak daripada 3 tidak akan pernah berubah. Nah, baru setelahnya beliau ingin mengetahui tentang fitrahnya, mikir. Walhasil setelahnya beliau tidak bisa bergerak sampai sakit, terus gak bisa berbicara, gak bisa apa, merasa kalau dia tidak punya apa-apa. Terus baru dalam hati mengatakan kalau saya sembuh akan mencari fitrah saya, akan pergi untuk mencari ilmu. Itu setelahnya mikir. Ketika dia akan belajar mencari ilmu, nafsunya mengatakan, kamu itu sudah jadi kiai, sudah hebat, sudah dihormati banyak orang, raja-raja takut pada kamu. Jangan-jangan kamu hanya nafsu, nanti kalau setelahnya pulang mencari lagi gak ketemu, gak jadi berangkat. Tapi ketika gak jadi berangkat, lubuk hati mengatakan, Imam Ghazali, pergilah, usiamu semakin habis, tujuanmu masih panjang. Akhirnya udah berangkat maneh. Terus dia ngomong karena nafsu maneh, nggak usah dan seterusnya. Itu sampai 6 bulan, terus akhirnya dia sakit. Karena Imam Ghazali itu kalau punya angan-angan, punya cita-cita, tidak pernah putus asa. Harus ketemu, ini gitu. Harus dapat. Nah, terus sampai tidak bisa, badannya kurus, gak doyan makan aja nggak bisa. Nasi aja nggak bisa masuk, nggak kuat. Nah, tinggal tulang-tulang saja. Sampai dokter-dokter angkat tangan. Jika ditanya, ini penyakit apa? Hadza syai'un fi qalbi. Ini urusannya hati. Ya, durung keturutan wis pangah ngene iki. Nah, terus sampai dia tidak bisa berbicara. Jatuh sampai tidak bisa berbicara sehingga santrinya datang untuk ngaji, akan dia senangkan, mengembirakan, yang menggembirakan santrinya enggak bisa. Baru kerasa lek awake iki jane apa-apa. Terus baru mengatakan, "Udahlah kalau saya bisa pergi akan pergi." Plek langsung bisa. Loh, ini loh akan tahu bahwa fitrahnya awak iki yo dilakokno karo pangeran. Alastu birob bikum. Nah, urusannya amrun robbani, urusan bangsa bangsa pangeran. Lalu itu bisa panjenengan lihat diangen-angen
sebagaimana yang biasa saya dijadikan untuk istidlal untuk mencari Rabbani dari martabat insaniyah, terus martabat jismiyah, terus alamul amsal, alamul misal, terus alamul arwah. Ini kan ketemu kalau kita itu amrun robbani. Karena amrun robbani kalau ada orang kok niku ibadah, taat nang pangeran, kembali nang pangeran, ini sudah pas, sudah sesuai dengan fitrahnya. Tapi kalau ada orang kok sukses tidak dengan nangge pangeran, ini konslet. Nah, berarti keluar dari fitrah. Nah, jadi ono wong sukses kok tidak dengan pangeran, nggak tahu sholat, nggak tahu ibadah kok sukses, ini konslet. Berarti keluar dari fitrah. Makanya di situ kita harus kembali kepada fitrah. Setiap hari raya 1 tahun sekali diingatkan hari kembali kepada fitri. Caranya bagaimana? Mengembalikan kepada fitri. Untuk kembali kepada fitri caranya satu, kita melihat lahir kita itu apa? Siapa? Saya katakan lahir ini awak ini badan, jasad karo roh. Apakah setiap jasad dan roh itu manusia? Bukan. Kita hanya mengandalkan jasad karo roh manusia, sama dengan sapi, sama dengan kambing, sama dengan binatang-binatang, karena binatang itu juga punya jasad, punya roh. Akan tetapi yang dimiliki manusia semuanya kalah. Gedene kalah karo gajah, pemberaninya kalah karo singa, terus makane kalah karo babi, begini ya. Jimai kalah karo manuk emprit. Ini sampai satu malam sampai 40 kali. Pandangannya kalah dengan kucing, sampai kalah dengan unta. Unta itu kalau ada air tidak lebih dari 15 kilo bisa mencium. Kenapa? Memang oleh Allah Ta'ala dijadikan di tempat gurun pasir yang sulit air. Kalau tidak diberi ketajaman, ya nanti akan kelaparan. Nah, makanya itu loh kehebatannya Allah Ta'ala dengan itu ini. Makanya ketika dibawa ke Surabaya dia bingung. Sebab di samping kanan kirinya selalu ada air. Dan kakinya pun juga bingung sampai panjang-panjang. Kenapa? Karena desainnya itu di pasir yang panas-panas itu. Di Surabaya udah dingin terus. Tapi karena harus dibawa ke Surabaya untuk pameran, ya terpaksa harus mengikuti. Berarti menangi menungso niku iso dadine menungso keluar saka binatang karena ilmu. Menangi dengan nasbud dalail. Nah, dengan nasbud dalil ilmu ini manusia keluar dari binatang. Tapi ilmu tidak ada gunanya kalau memang tidak diamal. Berarti ilmu dan amal ini seperti fitrahnya manusia didhawuhna kali Gusti Allah. 1, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 2, allazi khalaqas samawati wa minal ardi mislahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Lita'lamu supaya kamu paham lek ini Gusti Allah ala kulli syai'in qadir wa annallaha bi kulli syai'in wa annallaha ala kulli syai'in muhitah. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha ala kulli syai'in muhitah. Nah, saya muhit apa? Dan ngerti yo lek Gusti Allah niku meliput segala sesuatu. Wes, berarti kedua ilmu dan amal. Terus kalau sudah ilmu dan amal apa sudah manusia? Belum. Kalau cuma ilmu dan amal itu manusia masih sama dengan iblis. Iblis itu ilmunya luar biasa, lama ngalim jadi gurune malaikat 20.000 tahun. Ibadahnya luar biasa. Sadurunge Nabi Adam menak niku sujude nang Gusti Allah 500 tahun. Makanya lek panjenengan hanya mengandalkan ilmu karo amal, lah sik padha karo iblis. Sama dengan iblis. Lah agar kita keluar dari iblis bagaimana?
iblis niku senajan alamah senajan ahli ibadah sujud terus. Tapi ada kelemahannya. Ini pun duwe sifat sombong. Sombong. Nah, ini berarti manusia akan keluar dari iblis kalau memang panjenengan ngilangno sifat kesombongan, berarti menjadi mutawadik, menjadi ngaku salah. Nah, ngaku salah ini kembali kepada fitri dan riku. Nah, kalau belum ngaku salah berarti padha karo iblis niku ditekoni karo Gusti Allah, "Mamana kala tas juga izan marduk, napa kita perintah sujud ta gelem?" Jawabi bagaimana? Ana khairum minhu khalaqtani wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, termasuk iblis niku. Ah, iki dadi kiai. Kowe kudu teko nang kono aku kok ngene. Oh, kudu sing sowan nang aku, ora aku nang sowan nang kowe. Nek khalaqtani kok ana khairun. Khairun minhu. Wah, aku ki darah biru. Mbah kok darah biru barang niku kula mboten paham mboten. Aku ki nasape ningrat apa ning larat apa piye enggak ngerti kan dia. Nah, khairun lebih baik. Enggak mau kita sujud, enggak mau sowan. Mereka yang harus sowan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Niki iblis. Lalu iblis itu dikongkon sujud tetap tidak mau, akhirnya karo Gusti Allah didhawuhi maman atala tasudya matuk ala ana khairum min khalaqtani min nar khalaqtani itu akhir Gusti Allah pamit mindah metuwa muduna kok swarga fama yakunu laka anta takabbar biya fakhruj minha innaka minasyaqiin iku ngasar. Berarti kita bisa keluar dari sifat iblis. Syaratnya harus ngerasa rendah, ngerasa asor, ngerasa ora duwe apa-apa. Rasa tawadhu. Nah ini berarti diwujudkan dengan halal bihalal. Semuanya orang merasa rendah dengan harapan kita kembali kepada fitrah. Kita ini ku amrun robbaniyun, balik nang pangeran ini ku sing didhawuhna alas tu birob bikum qalu bala syahidna. Berarti ketika awake maksiat, itu belum balik bukan fitrahnya. Iku gak sebaine, ngoten lho. Nek ana menungso kok tukang muring-muringan, iku gak sebaine. Nah, gak sebaine itu berarti amrun aridi. Keluar dari fitrahnya. Fitrahnya amrun robbani. Nek ana menungso tukang maksiat, sombong, itu bukan fitrahnya. Makanya kita maklumi. Lah, karena kita maklumi harus kita ketahui kenapa. Oh Pak Bawahu pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari krono kanca-kancane wong sugih-sugih atau krono gitu. Niki makanya perlu adanya perubahan dari lingkungan semacam ini. Oh saiki nang angel lingkungan penuh dengan HP dan seterusnya. Niki lah balik nang fitrah. Untuk kembali kepada fitrah, apa kita hanya bisa ngangen-ngangen semacam itu secara teori. Secara implementasi tidak akan pernah bisa. Karena kita bisa kembali ke sana niku afaman syaraha sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih. Kita bisa menjadi kembali kepada fitrah kita, kembali kepada Allah taala, kembali pada Islam fitrahnya kita. Tidak mungkin lek ora oleh nur sangka pangeran. Afaman syaraha ayo aku iki berarti gak duwe apa-apa, aku iki sadar gak iso apa-apa. Enggak ngerti apa-apa. Ngalim moyo apa? Kayak Imam Ghazali, gak iso obah. Terus gak iso nyampekno. Ki apa? Kayaknya apa-apa nih kan? Jadi kayaknya apa-apa nih. Iki cahaya surga Gusti Allah. Apa masyarakat sadra bisa bahwa ala nurin mir rabbih. Mangkana yuridullah ayat man idza aradallahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Idza aradallahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Tapi wa idza aradallahu ayyudillah, Gusti Allah ketika ingin menyasarkan yaj'al sadrahu dayyikun harajan ka'annahu yas'adu ilas sama. Lha pancen Gusti Allah niku dadekno wong niku kesasar.
dijak ngaji, dijak ibadah, dijak nopo niku doyikon haraja, atine rupek abot kanahu yas'adu ila sama kaya dijak munggah nang gunung sing sak langit ngono. Wapoten. Lho niku pancene sik durung diwenehi cahaya, durung diwenehi nur. Lah, untuk mendapatkan cahaya, mendapatkan nur bagaimana? Di dalam pelajaran yang sudah kelewat dikatakan Allah Ta'ala menjadikan cahaya kita al-anwar al-ilahiyah taridu ala qalbil murid min hadratil rabb. Cahaya niku metu sangka teka sangka pangeran terhadap hatinya murid. Murid niku sinten? Murid niku ifradul haq bitolab. Ifradul haq bitolab wal irad amma siwa. Wah niki mawon awake pengarepno pangeran apa enggak? Kamu tuh sudah mengendaki ingin teko nang pangeran apa ora? Enggak usah dijawab sama nangen-nangen. Jadi orang kalau tidak murid, tidak mengendaki balik nang pangeran ya gak akan pernah bisa. Ora karep dhisik. Pertama karep dhisik. Lah karep niku apa? Tekad, ya. Tekad bahasane tiang-tiang jare niat. Diarani niat niku napa? Gini ku ifradul haq bitolab wal irad amma siwa. Gini ku kita mengesahkan Allah yang kita cari. Berarti awake tekad goleki Gusti Allah. Nah, tekad arep goleki Gusti Allah. Wal irad angkuli maswa saliyane Gusti Allah semua. Jeneng. Wis walaupun niki lek carane nika lek Gus Dur dawuh nika. Kalau saya diperintahkan beliau 5 itu walaupun harus masuk pada api saya harus melaksanakan. Gak berpikir kok ndak berpikir. Niki dia nih. Niki lho. Wis pokoke diperintahno niku semasi apapun yang terjadi saya lakoni niku lho niku. Wani ngoten niku. Lek ora wani aja kepingin kaya Gus Dur. Gus Dur ini kan kan gitu. Kalau beliau yang memerintahkan, niki jenenge tamkin, awake pasrah wis gak duwe apa-apa. Walaupun harus masuk pada api akan saya laksanakan. Tanpa berpikir, tanpa mikir pun. Lah iki kan ya. Niki ifradul haq bitolab. Pokoke sampeyan tak goleki niku. Ridhone beliau. Walirat termasuk sing saliyane iku wis moh wis walaupun apapun wis gak. Nah ngene iki lho. Nah. Lah niki kaya abot. Lah kalau kita tahu nekat saja belum ya. Digiring dhisik bagaimana wae iso to? Iso nekat. Nek gurung nekat, gurung karep itu terus kapan ngoten kan. Kapan padahal awake wis tuwek kabeh. Masyaallah. Iki. Wis. Lah cuman wa taksulu ghaliban minal azkar wa riyadhah. Iki mengke kok rodok nyetrum to sini. Cahaya itu biasanya hasil dari zikir dan riyadhah. Jadi panjenengan kepingin oleh cahaya, yo sing akeh zikire riyadhah. Riyadhah itu apa? Riyadhah niku tazlilun nafsi biqillatil akli wasyurbi. Tazlilul nafsi biqillatil akli wasyurbi. Kita mengasorkan, menjatuhkan terlalunya nafsu kita dengan cara memperkecil volume makan dan sini kuda loh, berarti sudah sampai warak. Ini kuda sampean kok wis ora kuat.
Wis. Bukan diperintahkan luwe, enggak wis pokoke aja wareng ngono tok. Kenapa? Wah ini sudah dibicarakan ada permasalahan yang banyak yang walhasil semua anggota kita untuk melaksanakan ibadah ini energi dari makan. Lek makanane halal ya mengko energine untuk yang halal, makanane niku subhat yang energine nang subhat, energi makanane haram ya energine nang haram. Ker niku hati-hati gur makan ilatul atu ya surbi. Dan habsun nabi an hawaha. Ngrekso nafsu saking kepingin. Ojo dituruti kan kepingin. Ojo dituruti lek kepingin. Golek wis gak kepingin turutono. Lho, ngriku. Lah ora gelem ya wis. Nuwun sewu kados Mbah Manap Lirboyo. Panjenengan ora usah meri pondok Lirboyo koyo ngono sampe anak turune wonten koyo ngoten. Lho niku riyadoe luar biasa. Sampai kepingin tempe mawon niku lho 2 tahun gak keturutan. Lho, kenapa? Karena setiap kepingin tempe gak dituruti. Gak dituruti makanya cara kanca-kancane sampai ngarani Mbah Manapku ora arep tempe. Nek pondok niku ora arep tempe. Lho mergo apa kok gak arep tempe? Lho masalahnya dhek setiap nek tempe gak gelem. Terus suatu ketika diajak lunga karo aku diajak sowan nang kancane, dak nemai kancane. Karo kancane iki disuguhi tempe karo iwak pitik. Nah, niki jelas Kang Manap iku juga iwak pitik, mergone gak gelem tempe. Nah, terus tekniku malah justru juga tempe. Heran lho, nang pondok garap tempe kok nang kene malah harap tempe ngene. Ya apa to? Lah saya tanya, mergo setelah ada tempe karo iwak apa kepengin iwak? Lha kepengin iwak tak kai tempe. Lha niku lho. Nek panjenengan kepengin gelem ngoten insyaallah niki cahaya akan masuk. Ya Allah. Lah Al-Akbar matoyal kulub. Cahaya itulah menjadi kendaraan hati iso melak iso mibur. Dateng ngarsa dalam Allah, dateng fitrahnya manusia. Niku dengan cahaya niku wae. Lah, wis. Lek gaene cahayane ya peteng ya ora iso dradu-dradu. Mboten. Yusilu ila matlubi alati wa mutawajjatun lahu. Yang bisa mendatangkan pada apa yang telah dicari yaitu fitrahnya dia menghadap kepada Allah. Yaitu dukhulu hadratar Rabb. Lani diarani inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awake dek pangeran nang bali nang pangeran. Sadurunge awake mati bali kok. Awake bali lek wis mati niku kepeksa niku. Ya kok balik ngeten ta lho. Masya Allah. Wis. Wal asrar matoyal kulub wal asrar. Kok tambah anu. Apa niku jenenge? Nyetrum. Matoyal kulub wal asrar menjadi kendaraan hati lan kendaraan siri. Siri niku lubuk hati. Lubuk hati niku hati yang paling dalam. Niku beda kali hati ini, hati kari kulub niku sing jaba. Kadang njenengan seneng awakmu. Wah, padahal dalam lubuk hatinya jane nek jero niki nek lha niku lho. Niku lubuk hati. Niki angel dicontohaken mboten saged, tapi semuanya paham dewi-dewi karena ini urusan nih bangsa jero yang mulai nyontok toh. Yes. Yes. An-nur jundul qalbi lek ngono. Cahaya itu adalah jadi bolone hati. Pendukung
ati. Lek sakniki ngarani tim ses. Ya. Tapi rimaran tim ses yo ora enak kok gini nih. An-nur juntul qalbi. Cahaya itu adalah tim sesnya hati. Tidak bisa mendapatkan suara macam-macam kalau orang enek. Tim sesi pendukung bolo-bolone niku sing marakno wong-wong terpengaruh niku kan tim ses. Niku makna saiki tapi niku. Tim ses hati. Artinya piye? Ya tawassalu kang tumeka apa si qalbi bihi kelawan nur ilama maring perkara yaksidu kang nejo apa qalbi ing ma wa tawajjau lan madhep apa qalbi ilahi maring ma wa utawi ma yaksidu iku hadratul rabb. Ngarsa dalem Gusti Allah. Jadi cahaya itu merupakan tim sesnya hati yang dijadikan sarana atau kendaraan hati. Kendaraan politik bukan ngono kae. Kendaraan yang bisa dijadikan melejit menuju hadratir Rabb. Apa hadratir Rabb? Awake iki ning ngarsa dalam pangeran rene apa-apa. Kita niku fi kudratihi, fi iradatihi. Dan apa yang terjadi semuanya itu sudah fi kalamihi. Ini kulo hadratir Rabb niku. Nah, berarti kita niku hanya diperintahno untuk ibadah. Ora oleh njaluk apa-apa, ora usah mikir apa-apa. Makanya jangan sampai menggunakan filosof seperti iblis. Iblis disuruh sujud gak mau. Alasannya apa? Saya tidak ingin menyekutukan Allah. Hanya sujud saya hanya kepada Allah tok. Ini iblis. Walaupun toh niku alasannya untuk hanya mengisahkan Allah, mentauhidkan kepada Allah, enggak mau sujud kepada Adam, tetap ditindak oleh Allah. Ini kamu saya perintahkan, masa saya yang perintah. Nah, bukti daripada mengisahkan saja saya berarti kamu melakukan perintah. Nah, orang yang filosof yang semacam ini kadang kongkon sholat aku sik durung wayahi. Ya. Mergo aku sik reget. Lah ini tak bisa. Kita diperintah reget diperintah karo pangeran ta. Lek kepengin bersih, yo bersih ono ilang ono reget aja terus marono enggak karena reget terus gak ibadah. Nah, iki keliru. Nah niki lho. Niku akhirnya wong sing termakan semacam itu adalah seperti yang telah dilakukan oleh iblis. Nah, aku urung pangkate untuk wiridan untuk ibadah sesuai. Aku arep kaji rung pangkati. Mergo sik kotor aku sik reget ora oleh. Lah berarti bagaimana? Hilangkan regetmu dan lakonono padha karo mengamalkannya lah. Man lam yaksa fi sholati bahwa ila lukubati asra. Wong sing ora khusyuk di dalam salatnya lebih cenderung untuk disiksa karo pangeran. Lah ngono aku yo megah salat daripada aku disiksa karo pangeran. Karena aku bisa khusyuk. Akhirnya enggak salat, ya melanggar. Kowe diperintah lagi musala kok dikongkon salat. Lha iki kok diancam. Lah berarti bagaimana? Ya salat terus usahakan tidak bisa, usahakan untuk khusyuk. Lah ketika enggak khusyuk bagaimana? Belum bisa. Enggak apa-apa kalau enggak bisa panjenengan hanya cukup ingkar. Ya Allah, kenapa hatiku kok enggak mau khusyuk? Lah ngoten mawon dan tidak melaksanakan tuntutannya enggak khusyuk, akhirnya bendina digawe ngangen-ngangen macam-macam salat di mikir apa-apa enggak boleh ngoten lho. Tapi kalau terpikir ya biarin lah enggak apa-apa. Ngoten. Seperti orang yang sombong tidak bisa masuk surga, padahal tidak ada satupun orang yang bisa lepas dari sifat sombong. Rasa tawadhu yang hakiki enggak ada. Lah saiki lho awake sampean biasa sholat. Terus kongkon luwih. Urung mengatakan aku luwih hasor daripada dia. Padahal dia ora tahu sholat. Dalam hati kecil wong mengatakan wah karo kaya sik luwih mulya aku sik. Kan ngoten ta? Nggih. Lagi
Sampai iso ngaji terus saya gak ngaji kan hati-hati kecil. Ya karo aku gawe sih lumayan aku lah kan ini. Itu kan sombong. Tidak bisa lepas. Makanya caranya bagaimana? Ya sudahlah ketika kita tidak bisa lepas semacam itu, kita ingkar. Ya Allah, kenapa saya kok masih sombong, masih merasa apa-apa. Padahal semuanya itu ditakdirno pangeran, dilakokno pangeran. Dia seperti itu bukan karena dia, adalah pangeran dewi. Nah, di sini kan ngoten nih. Nah, ini carane nyambani ngoten mawon. Nanti kita kembalikan. Nah, dan jangan sampai melakukan tuntutannya terus mari ngono, lakukan tuntutannya sombong. Halah awakmu opo ya niki melakukan tuntut. Nah, berarti jangan melakukan tuntutannya dan ketika di dalam hati masih ada perasaan, ya sudahlah kita berusaha untuk mengingkari apa yang terjadi pada hati kita. Ngono iku pun lepas. Karena apa la yukalifullahu nafsan illa wus'aha kan lho. Allah tidak akan pernah menekan apa yang kita tidak mampu. Dan itu tidak bisa, bukan kemampuan manusia untuk menghilangkan sifat sombong. Enten lho. Saya paham.